Menu-menu atau fitur-fitur transaksi yang ada di aplikasi otomatisasi akuntansi. Menu atau fitur transaksi di aplikasi otomatisasi akuntansi apapun itu aplikasinya pasti memiliki transaksi. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan bank dan kas. Ya, mungkin di sini saya ilustrasikan namanya adalah transaksi bank ya, baik itu bank masuk maupun bank keluar. Adapun juga kas masuk dan kas keluar, ada juga transaksi cek dan giro, dan kemudian pastinya jurnal umum. Semua transaksi ini adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bank dan kas secara langsung. Tidak ada hubungannya transaksinya dengan transaksi yang lainnya. Jadi transaksi yang memang direct atau mungkin transaksi langsung menggunakan keuangannya, tidak berdasarkan transaksi yang memang seperti pembelian dan lain sebagainya, itu berbeda. Jadi di sini yang saya maksud adalah transaksi yang memang langsung berhubungan dengan uangnya, bank dan kas, gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang memang misahnya, ada juga aplikasi yang memang menjadikan satu, tetap. Pada umumnya pencatatannya adalah dibedakan. Karena mengapa? Transaksi-transaksi yang di sini yang saya coba jelaskan, transaksi bank dan kas itu adalah transaksi yang memang direct. Transaksinya yang dilakukan dengan langsung mencatat nilai nominal mata uang yang digunakan. Tentunya kalau menggunakan rupiah ya nilai rupiahnya yang dicatat, transaksi banknya, transaksi kasnya, atau mungkin menggunakan cek atau mungkin giro. Kemudian transaksi-transaksi yang langsung memang harus dilakukan, dicatat langsung menggunakan jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini transaksi yang pertama, transaksi yang berhubungan dengan bank dan kas. Transaksi yang kedua adalah transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Oke, di sini kita akan bahas pelan-pelan, santai saja. Jadi kita mulai bahas detail transaksi yang berhubungan dengan sistem pembelian. Di sini yang saya maksud pembelian di sini adalah prosedur transaksi pembelian. Sebetulnya ada banyak hal, pemasaran dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa bahas, tetapi kita fokusnya adalah ke transaksi atau sistem yang berhubungan dengan pembelian itu sendiri. Dan juga nanti berikutnya nanti akan saya bahas tentang penjualan. Oke. Kita mulai bahas sistem pembelian. Yang pertama pasti ada yang namanya pesanan pembelian atau purchase order. Apa maksudnya? Waktu kita atau sebuah perusahaan ingin melakukan pembelian pasti harus melakukan purchase order dulu ke suppliernya. Karena mengapa? Mungkin suppliernya harus membutuhkan waktu mempersiapkan barangnya dan lain sebagainya. Nah, selama barang itu masih kita pesan, kita belum menerima barangnya, kemudian kita juga pasti belum membayar barangnya. Nah, kita di situ menyebutnya adalah purchase order atau pesanan pembelian. Kemudian, apabila barang sudah dikirim sama supplier, pasti kita menerima barangnya. Nah, waktu kita menerima barang, kita menyebutnya adalah penerimaan pembelian atau receipt of purchase. Biasanya penerimaan pembelian di sini dibuktikan dengan adanya barang yang kita terima, kemudian juga adanya surat jalan yang menunjukkan bahwa barang yang sudah dipesan itu adalah dikirim, kemudian kita terima, dan yang menerima adalah bagian gudang. Disitulah kita menyebutnya adalah penerimaan pembelian. Oke. Sebelum saya lanjutkan, di sini biasanya diberlakukan atau dilakukan pemisahan tugas. Contoh, untuk pesanan pembelian ada orang tersendiri. Penerimaan pembelian khususnya ya tentu bagian gudang, dan itu orang tersendiri. Itu yang khususnya perusahaan besar ya. Lantas kalau ada pertanyaan, kalau usahanya skala UMKM bagaimana? Ya sudahlah, kita lakukan secara yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tetapi di sini yang saya tekankan adalah ada satu prosedur yang memang kita bisa gunakan sesuai dengan prosedur transaksi yang harusnya kita bisa lakukan. Nah, kali ini kita bahas adalah sistem pembelian. Kira-kira seperti itu ya.
Oke, kita lanjutkan. Dari penerimaan pembelian, kita bisa menyebutnya adalah faktur pembelian. Baik itu pembayarannya secara tunai ataupun mungkin kredit, apapun itu jenis pembayarannya, di situ kita harus mengakui yang namanya faktur pembelian. Karena dengan pengakuan faktur pembelian, kita mulai mencatat sebuah transaksi pembelian. Bagaimana transaksi itu dilakukannya, kemudian dengan siapa, suppliernya, terminnya bagaimana apabila transaksinya itu dilakukan secara kredit ataupun mungkin dibayar secara tunai menggunakan apa, cara kas atau mungkin menggunakan bank dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita harus mengakui bahwa adanya faktur pembelian. Kemudian kemungkinan juga kalau tidak ada kecocokan atau mungkin ada kerusakan barang dan lain sebagainya, kita bisa retur. Dengan adanya faktur atau pengakuan pembelian atau faktur pembelian, waktu kita retur pasti kita juga mencatat barang yang kita terima berapa. Oh 10, harganya berapa, totalnya 1 juta. Oh ternyata ada barang yang memang kita kembalikan, kita retur 2. Berarti ada pengurangan atas nilai rupiah yang sudah kita bayarkan 1 juta tersebut. Itu kita bisa catat di retur, baik secara barang berkurang 2, secara rupiah juga berkurang nominalnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada pelunasan. Pelunasan dalam artian apa? Apabila transaksinya itu dilakukan secara kredit, kemudian ada atau tidak ada retur. Nah, di akhir transaksi pembelian harus melakukan pelunasan. Nah, apabila transaksinya dilakukan secara tunai, bagaimana? Ya berarti langsung lunas. Tidak ada yang namanya utang. Di sini ada pelunasan, di mana pelunasannya itu adalah pelunasan yang dilakukan berdasarkan transaksi yang terjadi. Contoh, fakturnya tadi berapa, kemudian ada retur atau tidak. Apabila ada retur, ya dikurangi fakturnya. Jadi pelunasan yang dibayar adalah faktur yang sesuai setelah dikurangi retur. Kira-kira seperti itu. Nah, dari prosedur yang ada, apakah harus secara rutut? Tidak. Ada beberapa perusahaan yang melakukannya secara melewati hal yang memang tidak perlu dilakukan. Contoh, dari PO langsung ke faktur, ataupun juga ada yang ekstrim, perusahaan langsung melakukan pencatatannya langsung ke faktur, ataupun juga tidak menggunakan PO tetapi langsung mencatat di penerimaan pembeliannya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Nah, di sini dicatatnya itu langsung tanpa ada retur dan lain sebagainya. Transaksi yang terjadi adalah ya sudah tidak ada retur. Apabila ada retur langsung kita kembalikan, tidak dicatat returnya, tetapi fakturnya yaitu ditulis sesuai barang yang diterima setelah ada retur dan lain sebagainya. Nah, ada perusahaan seperti itu. Tetapi semua kita kembalikan prosedur yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan di sini karena posisinya kita menggunakan aplikasi yang akan kita harapkan menjadi sistem pencatatan otomatisasi akuntansi di dalam usaha kita, tentunya kita harus memiliki prosedur yang jelas dan kita harus sesuaikan dengan kemampuan atau standar yang ada di aplikasi akuntansi tersebut. Kira-kira seperti itu. Itu yang ada di sistem pembelian. Yang ada di sistem penjualan hampir sama, penamaannya saja yang berbeda. Ada pesanan penjualan atau sebutannya dengan sales order. Ada surat jalan. Surat jalan di sini artinya adalah apabila ada customer yang pesan barang ke kita, waktu kita mengirimkan barang, kita biasanya mengirimkan 2 dokumen. Yang pertama adalah surat jalan, yang kedua adalah faktur. Faktur di sini artinya adalah untuk penagihan apabila transaksi itu dilakukan secara kredit. Sedangkan surat jalan itu adalah surat yang memang sebagai pedoman pengirim barang. Jadi pengirim barang itu mengapa kok tidak boleh mengetahui faktur? Yang boleh diketahui adalah cuman nama barang kemudian jumlah kuantitinya. Karena mengapa? Ya pengirim tidak perlu tahu harga barangnya berapa, totalnya berapa dan lain sebagainya. Ada ketentuan-ketentuan yang memang harus diterapkan karena itu juga sangat penting. Jadi pada intinya adalah surat jalan itu hanya menginformasikan nama barang dan juga kuantiti yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada faktur penjualan atau sales invoice, kemudian juga ada retur penjualan, sales return, kemudian juga ada pelunasan.
hampir mirip sama, cuman penamaannya yang berbeda. Tapi di sini sekali lagi semua usaha atau perusahaan bisa menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya masing-masing. Tidak harus runtut, tetapi pemahaman tentang ini harus benar-benar difahami secara benar. Nah, mengapa? Apabila kita tidak memahaminya, kemudian kita membuat aturan yang tidak sesuai dengan prosedur sistem informasi akuntansi, ya tentunya kita akan kesulitan mau menerapkan otomatisasi dengan aplikasi akuntansi. Karena aplikasi akuntansi itu dibangun pasti mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam prosedur akuntansi, yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, kita ketahui sendiri, mungkin kalian yang ada di bidang akuntansi pasti tahu apa dasar acuan yang digunakan oleh akuntansi. Kira-kira seperti itu.